Franky tuh jago banget dia menciptakan jargon-jargon. Apakah Anda sudah mendapatkan 55M hari ini? Amin. Belum, kebetulan baru dari sini aja nih hari ini. Sampai 2 tahun lalu, lu percaya nggak nyokap gue masih pengen gue jadi, nyokap gue pernah nawarin gue mau nggak jadi US Army SEAL? Hah? Jadi angkatan laut, say. Jadi pertama kali gue ketemu tuh gue kayak gemeter, gue megang apa aja jatuh, megang pinset jatuh, megang pensil alis jatuh gitu, sampai gue aduh sorry banget ya, gue grogi banget kayak gitu. Hai Besti, salam kenal, aku Maren Hariman, aku professional makeup artist. Selamat datang di program baru Bun Lifetainment yaitu Marlen Beauty Lounge. Di sini kita bakal seru-seruan sama guest star kita ngomongin all about beauty. Dan hari ini aku kedatangan Besti aku di per-MUA-an. Pokoknya sebelumnya subscribe dulu YouTube channel dari Bun Lifetainment supaya besti-besti di rumah mendapatkan video-video yang keren. Langsung aja kita invite guest star kita, Franky Wu. Besti aku nih, Franky Wu. Besti aku nih, panutan aku nih, Ci Marlen. Apa kabar, Franky? Baik, apa kabar, Ci? Anyway ya, mau ngomongin, Franky tuh suka seni dari kecil apa gimana? Oke. Oh ya, anyway kamu kan suka ngeblog, aku baru tahu loh nih. Karena tim sudah meresearch katanya Franky ini suka ngeblog dari zaman dulu, terus ngeblognya soal fashion. Oke. Coba ceritain. Ini emang tim researchnya luar biasa. Gila, ya. Jadi ini adalah hal yang gue nggak pernah ceritain sih, dan nggak pernah ada yang, nggak pernah ada yang mengungkit hal tentang fashion blogger ini gitu. Cuman memang dulu awalnya gue terjun ke dunia, kita ngomongnya belum konten sih, kayak dunia ngeblogging itu zaman blogspot.com. Iya, aku juga punya blogspot dulu, ya tapi kan? Untuk masukin foto doang. Iya benar-benar. Nulis nih. gue nulis, gue lumayan review. Nah terus berawalnya itu dari emang ngebahas soal fashion gitu. Jadi belum beauty, karena pada saat itu kan beauty juga masih kayak sangat segmented kan. Yang rame itu fashion content, fashion blogging gitu. Jadi mulailah, jadi aku mulainya dari situ. Cuman lama-lama shifting ya akhirnya menjadi beauty blogger gitu. Jadi nah, kalau fashion itu apa, Franky nge-review tentang fashion apa lo sendiri yang foto gitu? Enggak lagi, dulu jadi gue nge-review aja gitu. Nah gue tuh suka banget nge-review yang namanya collaboration. Jadi kayak misalnya brand A X apa, brand B X apa gitu-gitu. Gue suka banget kayak mereview hal yang seperti itu gitu. Baru berlanjut ke beauty. Jadi bukan kayak fashion blogger yang gue pakai sendiri sih. Jadi emang sebenarnya tujuannya dulu gue pengen kayak gitu. Cuman kayak wah kayak agak di luar kapasitas gue ya kayak gitu. Sampai nah terus dulu belajar makeupnya gimana? Lo ke ini tiba-tiba masuk ke dunia makeup? Otodidak lagi kalau bisa dibilang. Kan aku mulai, kan gue tuh mulai dari SMP ya kalau bisa dibilang. Jadi start very early. Nah terus SMP di Jakarta. SMP di Jakarta. Nah, terus dari situ tertarik nih sama yang namanya dunia makeup. Soalnya mamaku juga suka makeup. Jadi nyokap gue tuh kalau ke pasar tuh juga on banget pakai softline-nya matching ke baju gitu lah zaman dulu gitu. Jadi mungkin dari situ gue mulai terinfluence kalau ternyata seneng lah ngeliat yang cantik-cantik gitu, berawal dari nyokap gue juga. Oh, terus otodidak tuh tiba-tiba nyari klien jadi makeup artist. Otodidak gitu. Gue inget banget pas SMP itu yang gue make upin adalah temen sekolah aja. Terus kayak misalnya kayak kita hari Sabtu pas itu mau ke gereja, temen gue tuh ke rumah gue dulu deh, dandan dulu. Jadi kayak mau ke gereja udah paling tante-tante deh gayanya kayak gitu. Terus kuliah tetap kuliah? Tetap kuliah reguler. Terus habis itu langsung lanjutin jadi makeup artist? Lanjutin jadi makeup artist. Tapi sebenarnya pas gue kuliah tuh gue masih pengen punya karir di luar makeup. Jadi tuh gue pengen banget kerja di SCBD pakai lanyard, tau nggak? Iya sama banget. Iya, cita-cita gue banget tuh dulu kayak gitu. Cita-cita kita emang cetek banget ya. Kayak kalau gue pakai heels, pakai rok segini. Iya nggak sih? Pengen jadi kayak karir orang kantoran, terus yang pulang kerja tuh ke GI sama teman-teman makan malam kayak gitu kan, gitu. Cuman sampai gue lulus sampai detik ini pun sayangnya tidak ada company yang mau menerima gue ya. Terus langsung jadi makeup artist? Akhirnya 2017 gue kayak decide, oke, udah deh gue terima nasib, gue full time deh di bidang ini aja kayak gitu. Akhirnya baru fokus. Oh gitu? Oh gitu. Jadi lu sama sekali nggak belajar di sekolah atau apa gitu? Enggak. Hebat loh. Gue kuliahnya masih kuliah bener-bener reguler, gue anak advertising malah. Gitu. Nah terus gue juga punya cita-cita tuh dulu gue pengen jadi kayak
cowok-cowok anak agency advertising kayak creative director gitu. Zaman dulu tuh panutan gue Keenan Pierce, tau nggak? Oh, tahu. Iya kan, tahu. Keenan Pierce kayak makna. makna kayak anjir keren banget ya, kayak jadi cowok-cowok yang kreatif ini gitu. Oh iya, gitu. 2017 iya tuh zaman-zaman ya. Iya, zaman-zaman kreatif branding itu tuh lagi booming banget gitu. Nah, terus kan Frankie kan pokoknya terkenal dengan Bengis Beauty. Gimana caranya lo tiba-tiba nemuin gue banget nih Bengis Beauty? Oke, jadi Bengis Beauty itu jadi sebelumnya pasti kan namanya pas awal-awal karir tuh gue banyak banget ya panutannya pengen jadi kayak A, pengen jadi kayak B, terus make upnya jadi ngikutin si A, ngikutin si B, betul. Kayak gitu. Terus lama-lama akhirnya capek sendiri. Kayak tapi panutan lo awal siapa? Makeup artist? Wow, panutan gue awal itu Derry. Dulu terlalu lama kali dulu Derry, tuh ya? Karena gue banyak banget di area Chinese. Oh iya, ya jadi tuh Rain Makeup tau nggak? Oh tahu. Kemana ya Rain Makeup ya? Rain Makeup tuh dari zaman gue female daily. Itu tuh Rain Makeup tuh kayak udah paling wow banget deh. Kayak makeupnya tuh menurut gue tuh sangatlah unik gitu. Jadi dulu panutan gue ke situ gitu. Jadi pengen jadi kayak Rain. Nanti besok-besok gue pengen kayak Anpa Suha, salah satu guru gue juga. Gue sangat adore hasil makeupnya Kang Anpa juga. Gue pengen kayak dia. Terus besok-besoknya gue pengen kayak Benu gitu kan. Besok-besoknya gue pengen kayak elu kayak gitu. Jadi kayak makeupnya jadi lama-lama kita nggak punya signature. Jadi kayak keikut-ikut orang aja. Terus di satu titik ya udah deh, udah capek mengikuti ini semua. Cari sendiri deh, kayak gue masa bodoh banget, kayak udah gue bikin aja apa yang gue suka dan menurut beauty standard gue gitu. Tiba-tiba menemukan lah nih si Bengis ini. Nah ternyata kenapa Bengis Beauty, ternyata gue suka banget cewek kalau udah didandanin dia feel powerful. Gue suka banget kayak cewek yang gak klemer-klemer gitu loh. Jadi minggir kayak lo semua gitu. Iya, kayak bener-bener kalau kayak udah di makeup tuh kayak I can conquer the world kayak gitu, yang kayak berani banget. Nah disitulah terciptalah si sebutan gue si Bengis Beauty. Jadi nah, kayak Frankie tuh jago banget dia menciptakan jargon-jargon. Apakah Anda sudah mendapatkan 55M hari ini? Amin. Belum, kebetulan baru dari sini aja nih hari ini. Dia tuh lucu banget gitu, kayak ada aja gitu tagline-nya. Apakah Anda sudah mendapatkan 5M hari ini? Minimal 6M sehari gitu. Ada lucu-lucu banget gitu jargon. Tapi menurut gue itu part of manifesting nggak sih? Iya sih, karena benar. banyak banget hal-hal yang jadi gini, dulu gue sempat belajar sama Anpa, Kang Anpa gitu. Terus ada satu kata yang gue tuh inget banget, dia pernah ngomong sebenarnya dia ngomong pas itu menuju ke make up gitu. Cuman pas itu terekam banget di otak gue kalau dia ngomong belaga gila aja gitu. Iya, itu Anpa banget ya. Jadi dari situ gue ngerasa tuh kayaknya sebenarnya apapun yang lu omongin itu bisa jadi manifesting. Ya udah lu belaga gila aja, lu sebut aja dulu gitu. Nah terus menurut gue tuh ya puji Tuhan banget kayak karir gue saat ini sebagian besarnya tuh karena ya gue suka sembarang nyebut-nyebut aja kayak gitu. Tiba-tiba terjadi. Iya tiba-tiba terjadi. Belaga gila aja kayak belaga gila gue bisa make upin mau di Ayunda gitu-gitu. Memang hal itu manifesting tuh nggak bisa singkat ya kejadiannya. Cuman bertahun-tahun kemudian ketika hal itu udah kejadian, gue baru berpikir kayak anjir dulu gue dulu pernah berpikiran loh kalau gimana ya kalau gue make upin mau di Ayunda ya, make upnya bakalan kayak gimana ya, apa yang mau gue bicarakan kayak gitu loh. Tapi iya sih kayak dulu gue juga pernah tuh, gue ngeliat Nikita Willy, gue kayak gini, gila ini perempuan cantik banget ya, gue pengen banget lah make upin dia. Tiba-tiba kayak aku mau kakak jadi make up artist wedding aku kayak ya. Gila ya kayak bener-bener tuh, makanya tuh ucapan yang baik akan berbalik. Baik kayak gue belaga gila aja dulu nyebut satu hari 6M gitu kan, kali aja who knows ya. Kali aja dapat rumah di Senopati ya, Beb. Kali aja ya, bener. Terus gimana keluarga lo pas lo mau jadi make up artist mendukung banget atau khawatir? Keluarga gue pastinya khawatir karena gue muncul sebagai makeup, maksudnya awal karir gue sebagai makeup artist itu pada saat itu momennya belum kayak sekarang yang ada sosial media, belum yang kayak semuanya bisa diekspos secara gampang. Jadi gimana nih nanti cara ininya promotnya? Kayaknya pas era-era gue ngomong ke nyokap bokap pengen jadi makeup artist tuh era-eranya kayak salon tuh masih besar banget, era-era salon gitu. Jadi, kamu mau jadi tukang salon kayak gitu loh. Sama kan? banget. Sama banget. Dulu teman-teman gue juga kayak, lu nggak kuliah gitu, Iya, jadi tukang salon. Iya.
sebutannya tukang salon, bener bener. sama nyokap gue juga sebutannya tukang salon gitu. Tapi surprisingly dari pihak bokap gue tuh gue nggak bilang sangat mendukung, pasti namanya bokap ada kekhawatirannya anak cowok kok jadi make up kayak gitu, dia ada kekhawatiran. Cuman bokap gue itu adalah orang yang percaya keputusan lu harus tanggung jawab sendiri gitu. Jadi gue inget banget bokap gue tuh nggak pernah ngelarang gue sama sekali. Bahkan catokan pertama kali yang ngebeliin gue catokan tuh bokap gue. Jadi gue minta. Oh, tapi lu bisa hairdo juga? Dulu kan gue muncul di era yang belum ada hairdo, Ci. Oh, semua tuh harus sendiri, harus palu gada gitu kan. Udah kayak sekarang nggak. Sekarang kayak mau cari hairdo gampang gitu kan. Tapi dulu nyari hairdo tuh rebutan parah. Rebutan banget dan gak banyak gitu. Jadi apalagi dengan dulu fee yang sangat kecil, kita kan harus ngelakuin tuh semua sendiri gitu. Nah jujur bokap gue tuh pas itu gue minta catokan, bokap gue beliin gitu. Jadi ya surprisingly dari pihak cowok yang lumayan support gue. Nah kalau nyokap gue sampai 2 tahun lalu, lu percaya nggak nyokap gue masih pengen gue jadi, nyokap gue pernah nawarin gue mau nggak jadi US Army SEAL? Hah? Jadi angkatan laut, say. Nyokap gue pengen gue jadi angkatan laut, gue kayak wow kayak gitu. Cuman lu berapa bersaudara sih? Apa? Berapa bersaudara? Oh berdua. Sama Cici. Gitu. Cuman tapi bokap sekarang yang udah nggak ada? Bokap udah nggak ada gitu. Cuman maksudnya sekarang nyokap juga udah mulai pelan-pelan belajar untuk support karena mungkin dia juga udah ngeliat nih hasilnya, oh ternyata kayak begini gitu. Nah berarti pertama kali make upin tuh SMP? SMP. Terus nyokap komentarnya apa pas ngeliat make up lu pertama kali? Karena gue dari kecil nggak tinggal sama orang tua gitu. Nyokap gue tinggal di US, bokap gue tinggal di Hong Kong. Jadi gue di sini, menurut gue itu sebuah privilege ya. Kemarin lo yang apa cengbeng ke Hong Kong. Iya, gue sembayangin bokap gue ke Hong Kong gitu. Oh nyokap di US. Nyokap gue di US dari gue kecil gitu. Walaupun menurut gue ini adalah hal yang privilege, jadi gue tuh di sini tinggal sama kakak gue sama cici gue doang. Gue tuh bebas berkreasi, kayak gue mau ngapain aja tuh bebas gitu. Terus tapi dia nggak pernah ada komentar make up pertama kali gitu, ih jelek banget make up kamu? Enggak sih, enggak. Untungnya karena nyokap gue juga nggak begitu update ya gitu. Malah dulu yang tahu gue make up pertama kali tuh tante gue, adiknya nyokap gue gitu. Dia yang pertama kali nge-support dan dia yang ngajarin kamu tuh make up harus dibayar gitu. Nah itu adalah salah satu perjalanan yang gue ingat sih sampai sekarang. Maksudnya tante gue kalau bisa dibilang tuh bukan tante yang modern zaman sekarang lu ketemu di GI yang berdandan gimana banget tuh enggak. Tapi pada saat itu tuh dia kayak berusaha support. Karena dia tahu mungkin nyokap gue jauh kan. Jadi dia kayak oke, aku aja yang support. Nah, aku yang ngajarin kalau kamu make up tuh harus dibayar, harus begini, memperlakukan orang tuh servisnya harus begini gitu. Sampai gue inget banget dia ngajarin gue kalau make upin orang ya, tolong jarinya jangan ditarik-tarik begini ya gitu. Jadi tolong dikasih bantal sedikit gitu. Iya benar, dikasih bantal. Kalau make up artist kan, ada bantal. Spons kan, spons gitu. Nah itu dia ngajarin tuh dulu, gue inget banget. Ya Allah. Gitu. Terus sekarang nih Frankie, di antara gempurannya makeup artis yang banyak banget makeup artis muda, lo ada kekhawatiran nggak sih? Sama yang newcomer ya? Menurut gue itu seru banget sih jadinya. Gue jujur aja nggak merasa terancam sih dengan keberadaan mereka. Karena menurut gue dengan adanya mereka tuh jadi seru banget. Kita jadi matanya jadi terbuka, oh ternyata makeup tuh bisa kayak gini, stylenya ada yang begini dan begitu gitu. Apalagi menurut gue di Jakarta itu, di Indonesia especially itu gaya makeup tuh banyak banget. Kayak kita udah nggak bisa bilang makeup tuh cuman soft atau enggak bold. Itu banyak banget, kita mau makeup douyin, kita mau makeup yang tapi anime. Iya sih sekarang tiba-tiba ada makeup artis yang khusus Chinese ya. Betul yang kayak douyin aja, ada douyin Korea, ada douyin Chinese. Jadi bener-bener beragam gitu. Dan menurut gue tuh seru banget karena kita satu sama lain bisa belajar, apalagi MUA newcomer menurut gue itu canggih banget. Tapi iya sih gila sih canggih banget. Cara mereka ngonten tuh yang kayak ini gimana caranya ya mereka ngonten sampai bisa begitu dan profesional banget. Jadi menurut gue itu merupakan salah satu ya buat kita belajar juga sih. Benar. Ya, harus belajar terus gitu loh, jangan berhenti di tempat istilahnya. Bener. Berlari. Betul. Jadi kayak an eye opener lah, jadi kita tahu oh ternyata konten tuh bisa begini, oh ternyata style makeup tuh bisa begitu gitu. Tapi ya sih gue juga gitu sih, selalu kayak oh sekarang tuh zamannya gini ya, jadi belajar terus kan gitu. Bener, adanya anak baru harusnya jangan dimusuhin ya, harusnya kita pepet ya, kita pepet biar bisa sharing ya gitu kan.
Gitu. Ya itu gue banyak belajar sih, kayak kalau anak baru ya ajakin ngobrol gitu. Iya, Gimana sih benar. kayak gini kan, ya kayak gue kan punya manajemen kan, anak-anak manajemen gue itu lebih tahu semuanya daripada gue loh, kayak Kak tau gak sih lokal produk ini gini. Iya. Hah? Oh ada ya nama produk ini yang bener. gitu. Mereka jago banget sih, dan maksudnya satu hal juga gue bersyukur kenapa kita jadi MUA di Indonesia. MUA di Indonesia itu bener-bener kekeluargaannya tuh ada banget. Karena pas itu gue sempat kedatangan teman MUA dari Thailand. Mereka tuh kayak cukup amazed sama perkumpulan si makeup artist iya, ini. kayak kok kalian bisa sih temenan sampai ini ya siapa kemarin? Mansruang. Mansruang, iya. Dia jujur dia sempat bilang kayak aku kaget ngeliat kalian tuh bisa solid ini, maksudnya bisa ngumpul bareng. Pas itu Mansruang kesini kan sempat ada masalah tuh. Nah malah kita MUA Indonesia tuh yang bener-bener bukan menyemangati doang, malah nge-backup langsung benar-benar maju gitu. Jadi dia juga cukup amazed, katanya kalau di Thailand kita nggak bisa kayak gini nih. Sendiri-sendiri. Jadi dia amazed banget kenapa di Jakarta tuh, kenapa di Indonesia tuh bisa sesolid ini, bisa saling temenan kayak gitu. Jadi ini lumayan salah satu privilege juga buat kita MUA yang ada di sini gitu. Tuh guys, dengerin. Terus hal yang sering banget disalahpahamin orang soal jadi makeup artist. Kok jadi makeup artist tuh enak banget ya. Iya, banyak yang ngomong kayak gitu ya. Enak sekali enaknya makeup. Kerjanya ya, iya, enak ya sekali makeup. Dapat berapa? Enaknya kerjanya cuma weekend. Cuma ya. Padahal mereka nggak tahu kita tiap hari bangun subuh terus gitu. Apalagi Frankie. Gue Frankie, lo hari biasa mau tetap bangun subuh. Ya, kita ngejar cicilan ya. Gitu. Cuman kalau menurut gue sih yang gue nggak suka kalau persepsi orang tentang MUA tuh MUA ada tukang rias itu tadinya gitu kan. Sebenarnya gue tuh beranggapan dari awal gue berkarir, gue juga beranggapan kalau MUA itu sebenarnya ada seniman gitu. Jadi gue maunya dianggapnya sebagai seniman karena sebenarnya skill kita tuh nggak cuma makeup loh, skill kita tuh kita harus bisa ngeliat karakter orang, kita harus bisa ngeliat moodnya orang, kita harus bisa mencocokkan karakter dengan si makeup itu sendiri. Karena kalau karakter sama makeup nggak match, yang ada dianya nggak bisa bawain makeup kita. Jadi benar-benar semuanya tuh, jadi menurut aku makeup artist tuh is an art form ya gitulah, kayak kita juga harus mengenal orangnya juga sih, bukan cuman sekedar moles-moles, yang penting warna blush on-nya kelihatan kayak gitu. Tapi iya sih, lo benar-benar jadi makeup artist apalagi wedding ya, benar-benar kayak lo harus ini moodnya dia, iya kan? Gimana cara melayani dia biar happy, biar lo akadnya lancar apa segala macam yang kayak gitu-gitu kan, hal-hal kecil yang bikin dia happy. Iya, setuju. Terus pernah nggak dapet request dari klien yang lo kayak gila ya gue disuruh buat kayak gini, yang absurd banget gitu? Dulu pasti iya, sekarang pasti udah enggak. Kayaknya kalau aneh banget tuh enggak deh. Gue pernah dapet klien satu, dia salah ngeliat portofolio. Orang gitu. lain. Ya, jadi kayaknya dia, kan gue collab sama MUA, si A nih, makeupnya beda banget nih sama yang makeup gue gitu kan, gue posting dong, gue belajar. Dan dia pas mau makeup sama gue, dia nunjuknya yang itu, foto itu, terus gue yang kayak, sedangkan itu itu bukan hasil makeup gue gitu loh, bukan hasil makeup gue, kayak gue bilang ini bukan hasil makeup aku tapi aku coba ya gitu. Sebenarnya sampai sebatas itu doang sih, kalau yang kayak sampai aneh-aneh banget sih enggak. Tapi menurut gue dulu cukup aneh zaman kita hairdo sendiri. Kak, aku mau di-updo tapi bentuknya bunga mawar, menurut gue tuh aneh sih. Itu gue inget banget. Tapi kan sekarang itu loh, hits kan, kalau si Koko Sanggul kan suka buat bunga mawar kan. Jangankan bunga mawar, bentuk masjid aja bisa kan, kayak gitu kan. Jadi sekarang emang aneh-aneh, cuman menurut gue dulu request itu udah cukup ajaib sih, dengan skill kita yang pas-pasan, tiba-tiba dia minta bunga mawar, wow. Susah banget loh tuh hairdo, sih goodbye deh. Terus pernah nggak lo make upin orang, karena lo saking ngefansnya terus lo gemeteran? Oh, ada banget. Siapa? Pertama kali gue make upin Cinta Laura. Jadi sebenarnya sebelum... Terus Cinta Laura itu tahu mukanya dia kan? Ya jadi dia kayak gue harus gini, gue harus gini, gue harus gitu. Iya. Dan sebelum gue megang Cinta Laura tuh banyak banget teman MUA yang udah nge-brief gue kayak make upin Cinta tuh begini, personality-nya begini, jadi lu jangan kaget kalau ntar Cinta ngomong kayak gini, kayak gitu, gitu. Tapi setelah gue... Jadi kan itu yang tertanam di otak gue ya. Jadi pertama kali gue ketemu tuh gue kayak gemeter. Gue megang apa aja jatuh, megang pinset jatuh, megang pensil alis jatuh gitu, sampai gue aduh sorry banget ya, gue grogi banget kayak gitu. Tapi ternyata si Cinta ini memang personality yang sebenarnya dia tahu dia maunya apa, dan dia ini sebenarnya tuh baik banget. Dan menurut gue dia adalah salah satu selebriti yang very human gitu. Jadi dia ini sangat manusia banget deh, kayak
kadang kan ada kalau selebriti yang kayak nggak tersentuh gitu ya. Dia tuh bener-bener manusia banget dan dia memanusiakan manusia. Jadi kenapa dia tuh tipe orang yang aku ngebrief di awal, aku maunya A, B, C, D, supaya nanti pada saat prosesnya aku nggak ganggu kamu nih, nggak yang kayak, kok begini gitu. Iya, Cinta Laura. Iya, cukup memorable sih Make Upin Cinta ini. Aku pernah sekali sih make upin dia dan dia tahu banget kayak, pokoknya rahang aku tuh Iya, gini-gini iya, ya, iya. ya kan? Iya, Rahang aku di bener-bener. sini, dia suka Iya. sama siapa sih? Rosie, siapa sih? Rosie Huntington. Ya kan, muka aku iya, tuh kayak dia, jadi aku maunya shading aku. Yes, Dia tahu bener. apa yang bagus di muka dia. Bener, dia tahu banget sampai dia tahu mata dia yang kanan lebih pendek daripada yang kiri, itu dia tahu banget gitu. Tapi nggak cerewet, bukan yang Nggak kayak cerewet, enggak. ini aja. Kan ada kan yang gitu kan, Iya, iya. ini nggak sama sekali. Dia tipe yang ngebrief di awal aja, ntar tengah-tengah ya udah kamu kerjain aja gitu. Gitu. Kan lo udah banyak banget nih make upin artis. Fergie kayak lebih banyak make upin artis daripada gue deh. Amin. Pasti banyak cerita seru di belakangnya. Coba kita tanyain satu-satu dari mereka ya. Bunda Korla. Wow. Apa lagunya dia yang ini? Yang gitu-gitu apa? Anak bunda, iya, mana iya. bunda ya? Anak bunda goyang terus dong pasti. Iya bener. Emang nggak bisa diem sih. Emang dari awal tuh kocak banget orangnya. Ternyata personalitinya tuh nggak dibuat-buat. Memang aslinya tuh kayak Sekocak gitu. itu. Sekocak itu. Terus goyang-goyang itu lo ini nggak ngoceh nggak? Tapi kita sih kalau make Enggak up sih, udah kita paham terhibur sih ya. aja Iya, sih. iya, Dan iya, kita iya. mengerti aja, emang nggak bisa diem aja orangnya gitu. Terus yang lucunya kayak celetukannya itu kayak kok bisa ya dia nyeletuk kayak gitu. Kok ada aja gitu Ada aja celutukannya. celetukannya, emang lucu banget sih, menghibur banget. Kayak ya udah make upnya biasa aja, yang penting dia menghibur aja deh kayak gitu. Tapi lo bisa tuh menghandle energinya dia, ya bisa-bisa aja lah ya pasti ya. Bisa sih, sebenarnya dia bukan tipe karakter yang menyerap energi banget, cuman memang kita harus ikutin aja gerakan dia kayak gini, kayak make upnya karaman gitu. Tapi ya kayak Gigi kan kemarin tuh sempat viral lah, Gigi nyanyi nih, nyanyi pokoknya lagi di Italia dia sambil di make upnya sambil nyanyi Oh, iya, dengan iya, mic-nya iya, dia itu. iya. Berantem lah tuh si netizen itu. Gila gue kalau jadi make up artisnya sih males gini. Iya. Ya tapi kadang jadi make up artis ya lu tuh harus paham ya kan ya Bener, harus bener, ngikutin bener, kayak iya. kayak kalau misalnya gini, jangan gerak alisnya, ya tinggal Iya, ngomong iya. kan. Iya gitu, benar. Tapi emang netizen emang suka ngomong gitu Ci, karena beberapa kali gue posting video orangnya kayak gerak-gerak gitu, wah ternyata lumayan dihujat sama netizen, katanya kok nggak bisa diem sih kliennya kayak gitu-gitu loh. Tapi ya gue juga pernah, gue lagi di make upin sama anak gue kan, sama anak tim gue, terus di shoot kan, terus gue ngeliat handphone. Tapi kan kita sebagai make up artist udah tahu ya kalau misalnya lagi di make upin ngeliat handphonenya berarti gini nih. Iya. Jangan gini nih, kalau gini Iya, nih iya, buat iya. menderita make up artist Iya, tuh. bener. Jadi gue gini, itu aja gue diomongin gila kan padahal dia make up artist ya, kok dia masih mainan handphone. Oh my god. Sabar. Sabar netizen. Maha benar kadang-kadang. Maha benar. Nikita Willy. Nikita Willy dikenal punya wajah yang simetris banget, bener banget. Dan udah cantik natural. Gimana kamu mendekati makeup look dia? Oke, Nikita Willy itu salah satu wishlist gue juga ya sebenarnya. Iya. Itu wishlist semua makeup artist wishlist sih. semua makeup artist sih. Terus yang anehnya tuh yang, lo pernah nggak sih make upin orang yang lu cuman pakein blush on dikit tuh langsung nyala mukanya. Iya. Terus lu Kulitnya cuman kayak bagus banget. Iya, terus tuh pakai cuman eyeshadow kayak warna yang simple banget tuh matanya tuh langsung nyala gitu. Jadi Nikita Willy tuh tipe yang kayak wah mukanya magical sih menurut gue. Yang kayak dipakein bulu mata tipis aja tapi kayak ya pokoknya cantik banget deh memang. Wow, memang panutan wanita satu Indonesia kali ya. Terus dia kayak diem menurut banget gue. kan? Kayak Diem banget. Kayak gini. Nggak ada Anteng. main-main handphonenya. Nggak ada main handphone. Anteng. Bener-bener kayak anteng banget. kayak gini. Bener banget. Gila Wise sih itu dia banget. sih. Hebat. Bukan berarti yang nggak anteng nggak hebat ya. Iya, enggak. Ini emang bawaannya aja karena Nikita Willy bawaannya kan tenang banget kan. Iya, kayak, tenang banget orangnya. Oke, aku enjoy the moment saat ini kayak gitu aja. Jadi kalau gitu. ditanyain ada nggak tantangan buat make up ini kita Willy, tapi kadang-kadang tantangannya adalah orang cantik gimana caranya supaya dia cantik Iya, ya. bener. Ya kan? Bener. Jangan sampai dia malah Jangan makin sampai, jelek gitu. Iya, betul banget. Gitu. Oke, next Pevita Pierce. Pevita punya aura calm tapi kuat. Pernah nggak ada request khusus dari dia soal look? Kalau Pevita kesini-sini enggak sih, cuman pas awal pasti dia kayak ada bilang kayak aku sukanya make upnya kayak gini kayak gitu kayak dia ada spesifikasi tertentunya deh gitu. Cuman memang balik lagi kadang-kadang artis tuh kalau udah sering di make up kan tahu ya mukanya kayak gimana. Jadi dia tuh tahu kalau dia di make upin terlalu glam tuh nggak akan terlalu bagus gitu. Wah tapi kalau dari Pevita tuh bener sih kalau lu bilang kayak auranya tuh kayak calm banget. Jadi memang dari Pevita lah gue belajar kalau kita jadi orang tuh harusnya agak lebih tenang, agak lebih be present aja gitu. Karena emang dia tenang banget kalau di make upin tuh tenang, gerak-gerik dia tuh kayak
dia juga namanya syuting kan hektik ya. Dia bisa banget di kehektikan itu dia kayak menenangkan diri dia supaya dia zen gitu. Auranya memang. Tapi kalau dia paling seneng di make upin apa biasanya sama lo? Paling klik? Desi sukanya kayaknya yang soft, iya, soft yang gitu kayak ya? clean skin gitu sih, kayak clean skin. Cuman kalau event, kalau untuk boleh urusannya event dia tuh kayak bebas kita explore sih sebenarnya. Cuman kalau untuk complexion dia tetap maunya Tipis. yang kayak Tapi rata-rata kayak sih semua breathable artis ya maunya tuh pasti betul, ininya yang tipis. betul. Karena Mata mereka udah boleh perawatan deh. capek-capek Iya, ya, iya, jadi iya. nggak mau lagi didempul tebel-tebel gitu kan menurut gue sih. Nah terus next, Naura Ayu. Nih anak sih gila ya, itu apa namanya matanya bagus banget menurut gue. Iya, dia- Kan dia itu Gen Z banget, tapi Iya, juga iya. ada juga udah jadi performer sejak kecil. Ada Iya. nggak perbedaan approach dibandingin klien dewasa sama klien Gen Z? Naura, Umur berapa sih Naura? Naura tuh baru masuk 20, baru banget dia ulang tahun 20 nih. Ya kalau Frankie tuh Naura banget deh emang. Iya, jadi Naura ini menurut gue adalah salah satu klien atau muse yang menurut gue tuh sangat lumayan berpengaruh sih sama Dalam karir karir, gue gitu. Karena Pertama ketika kali megang dia pas dia umur? 2021 ya, kayaknya mungkin Habis 16 COVID. kali ya. 16 Oh, 16 kali, tahun, masih 16 tahun. Terus udah itu Naura ini tuh datang tuh dengan cukup menantang style gue sih, maksudnya kayak style gue yang awalnya nggak begitu, tiba-tiba dia memberikan mood board dia sendiri yang, tapi dia juga dia kayak support banget, kayak aku percaya kakak pasti bisa kayak gitu. Jadi dari Naura gue belajar kayak to step out of my comfort zone ya, kayak untuk mencoba Emang banyak apa style makeup yang dia lain. dia maunya looknya kayak gimana? Dia yang tuh fun atau? menurut gue pas gue make upin Naura itu yang paling berpengaruh ke style makeup gue tuh dia tuh suka yang foxy banget. Gitu, Tapi matanya Bengis foxy. Beauty nggak dari dia? Bengis Beauty sebenarnya bukan dari dia, belum gitu. Sebelumnya tuh gue udah suka main yang fierce. Cuma Naura ini kayak udah next levelnya banget. Terus kan tantangannya adalah gimana caranya membuat makeup yang tampilannya Tapi tetap muda gitu. tapi tetap muda, yang kayak foxy, harus ada seksinya. Naura tuh suka banget kalau makeupnya tuh kelihatan seksi, fierce, tapi nggak boleh tua gitu. Jadi itu menurut gue tantangan sih. Tapi gue pertama kali tahu Frankie karena dia make upin Naura. Iya kan? Iya benar. Iya. Oh, menurut gue Naura tuh salah satu yang pembangkit karir gue mungkin ya. Tapi ini anak matanya sih gila sih, bagus. Terus kayak Emang apa ya bagus mukanya tuh banget. kayak Mukanya tuh blank canvas banget untuk makeup artis tuh, kayak Tapi mau gampang diapain di make upin. bagus. Gampang, kulitnya bagus, terus matanya tuh bener-bener ukurannya tuh bagus banget gitu loh. dia Terus bisa kayak narik gitu ya. iya, jadi narik. Dan terus menurut gue mata dia itu mau dipakein bulu mata yang kayak murah dari lusinan-lusinan tuh, tahu nggak? Dari lusinan-lusinan itu juga di mata dia tuh, biasa di mata orang lain droopy, di mata dia kok bisa jadi Naik kayak gitu. naik banget. Jadi emang anak ini tuh spek beauty-nya ini spesial banget nih. Gitu. Frankie tuh jagonya loh cari makeup cari apa? Bulu mata kadang-kadang dia suka share link. Terus gue lihat, Ya. beli juga kali ya. Emang sekarang bulu mata tuh ini banget ya, penting banget ya. Iya penting banget. Gitu. Terus nggak hanya artis, klien kamu pasti kan berasal dari banyak kalangan. Coba ceritain di mana dan dari kalangan apa yang menjadi pengalaman seru buat lo? Pasti seru Pengalaman semua seru, lah menurut gue ya. sebenarnya. Apa yang paling seru? Sebenarnya kalau untuk sesi make upnya sebenarnya mirip-mirip aja ya, cuman dari klien-klien gue belajar ternyata di Indonesia banyak konglonya ya. Banyak Benar. banget konglonya, kayak banyak banget orang yang kayak gue nggak pernah denger dia, tapi buset dia kaya banget, di rumahnya ada studio pilates kayak gitu kayak. Masa? Iya, kayak di atas, jadi benar-benar kalau di Indonesia tuh di atas langit masih ada langit banget dah kayak gitu. Tapi kalau Frankie, kalau dia emang kan kalangannya lebih banyak make upin Chinese kan. Nah kadang-kadang kalau make upin Chinese tuh rumahnya yang segede-gede kayak buset yang kayak gitu. Iya, bener. Yang kayak, gue gak ketebak dia usahanya apa ya gitu. Coba pas dia tanya Tapi paling gila apa itu si studio pilates itu? Paling gila. Kalau salon kan, salon tuh hal yang lumrah untuk iya, paling gila tuh kan? studio pilates sih. Jadi, dan itu studionya bukan di dalam rumah dia, dan dia kayak, nanti kita make upnya di rumah aku yang satu lagi ya buat gym, kata dia gitu. Jadi kita bener-bener kayak dari rumah dia kita jalan kaki ke gym area,
Dan itu tuh alat pilatesnya tuh kayak lengkap banget dan gue tahu nih alat pilates yang bagus nih kan, gue pilates juga kan, jadi gue tahu nih merek yang bagus nih kayak gitu-gitu. Itu kayak wow, di atas langit masih di ada atas langit masih ada langit. Terus pernah nggak klien lo nangis ngeliat, maksudnya di make upin sama lo nangis bahagia ya, gitu? Kalau kliennya yang nangis sih belum sih, mungkin kliennya juga takut ngerusak makeup ya. Cuman gue pernah ketemu yang nyokapnya nangis. Jadi anak ini mau Sweet Seventeen kalau nggak, iya anak ini mau Sweet Seventeen. Dia request gue yang make upin, terus pas udah jadi, mama ini terharu karena nggak pernah lihat anaknya di make upin kan, kayak terharu anaknya udah 17 tahun, ternyata udah dewasa kayak gitu. Itu kadang-kadang jadi core memory juga ya buat gue kayak wow. Tapi orang sampai seterharu itu sih. Kayak gitu. Seneng gitu jadi make up artist tuh kayak capeknya terbayar gitu kan. Iya bener, kayak kita ngerasa dihargai banget hasil karya kita kayak gitu. Terus di dunia yang serba visual ini, nah ini aku kemarin nih pertanyaan bagus banget nih. Gimana kamu jaga mental biar nggak capek bandingin sama orang lain? Nah kemarin aku sempat lihat di story-nya Frankie. Jadi dia sempat make upin mau di Ayunda kan. Terus, ya kan, make upin mau di Ayunda, terus dia ngerasa kayak gila makeup gue hari ini kok jelek ya, kok gitu. Iya kan? Terus tiba-tiba ternyata pas lu lihat hasilnya, gila ternyata tuh cuma pikiran gue doang ya ternyata. Kayak gitu kan. Bener. Ini emang kejadian sih, ternyata pas gue posting tuh banyak banget MUA mengalami hal yang sama. Dan menurut gue ini adalah hal yang normal sih. Cuman kalau gue memang pada saat itu, jadi gue nggak tahu mungkin pada saat itu gue juga lagi capek banget. Terus lagi banyak pressure juga, jadi padahal masalah itu cuma di satu helai bulu mata doang gitu. Perfeksionis banget. Terus gue jadi kepikiran sama project itu karena project itu menurut gue tuh gede banget untuk salah satu brand jewelry ternama. Terus direkturnya juga keren banget. Salah satu direktur yang cukup gue idolakan juga. Jadi gue juga kecewa sama kok begitu sih hasilnya gitu-gitu. Akhirnya gue juga itu jadi nggak mau ngeliatin hasilnya, padahal campaign ini udah keluar, gue bener-bener kayak nggak mau ngeliat, gue nggak mau tahu deh, gue anggap campaign ini nggak ada gitu. Sampai si brandnya juga udah nyuruh lagi gue untuk make upin si Modinya lagi, untuk launching campaign yang sama, terus gue kayak, gue ngerasa gue nggak sanggup nih, jadi ternyata ke pressure, ternyata itu sebenarnya bukan masalah di artisnya atau projectnya sih, sebenarnya mental kita aja sih, maksudnya memang kadang-kadang kadang-kadang bener-bener dari pikiran sendiri gitu kan. Dari pikiran sendiri, kadang-kadang kalau udah capek ya hal itu kejadian, cuman untungnya ya gitu sih, maksudnya kita ya harus cepet-cepet sadar aja, it's a small thing. Sebenarnya di kamera juga nggak kelihatan, karena kalau misalnya ternyata di kamera kelihatan kan direkturnya nggak mungkin dong kayak lanjut aja pasti suruh kita benerin kan, nggak mungkin artisnya nggak komplain juga gitu. Jadi gitu sih memang ternyata. Tapi ya kayak kemarin ya si Frankie pasti nulis gitu tuh, gue tuh juga jadi kayak iya ya, gue tuh kadang-kadang juga suka kayak gitu, kayak gila hari ini makeup gue kok lagi jelek ya, kok gue gagal ya, kok makeup gue kok sekarang jadi ya kan, jadi kayak gitu kan, kok gue gini, oh ternyata tuh hal manusiawi ya. Iya, padahal kalian tuh ngerasa bagus-bagus aja kayak, gitu. Iya kadang-kadang gue ngeliat alis misalnya di tampak sini udah bagus nih, tapi pas di foto kayak ih kok kurang ini sedikit ya gitu, kayak duh kok aku gini, aduh nanti kalau orang lihat gimana, aduh nanti kalau orang zoom gimana ya, kayak gitu kan. Itulah hal-hal manusiawi ternyata. Ya banyak-banyak rekreasi rasanya gitu kalau udah capek banget. Traveling ya Beb. Banyak-banyak makanya kalau Frankie mulai tiap minggu traveling apa segala macam kayak, Frankie istirahat yuk, boleh tidur. Tiap minggu kita naik pesawat ya, mengejar cuan. Naik pesawat, gila sih, hebat banget sih. Terus postingan dari look mana yang buat lo pertama kali viral banget? Kayaknya pertama kali gue make upin Amanda Manopo kali ya. Soalnya pada saat itu tuh lagi momennya Ikatan Cinta lagi happening banget kan. Terus udah itu jadinya lagi all eye on her aja gitu. Ketika gue posting tuh sempet booming gitu. Terus viral. Di saat itu juga sempet ngeposting apa sih pemenang Olimpiade bulu tangkis. Gue sempat make upin buat salah satu campaign skincare. Nah itu juga sempat nge-booming tuh. Padahal ya make upnya juga nggak kelihatan juga kan, olahraga gitu kan. Sebenarnya itu juga sempat nge-booming. Dari situ tuh tiba-tiba besoknya langsung muncul centang biru di IG gue. Masa? Gitu. Berawal dari posting itu, soalnya pada saat itu gue lagi megang yang lumayan cukup viral-viral gitu loh. Jadi kayaknya engagement-nya lagi bagus banget. Terus itu berarti Amanda Manopo tahun 2021, 2022 deh kayaknya zaman gue megang dia. Ya aku pertama kali kenal Frankie waktu itu dia lagi shoot skincare. Gue lagi megang Aurel, inget gak tuh?
Lo megang. Oh iya ya kan? bener. Nah itu juga, itu tuh pertama kali gue ketemu lu ya secara langsung ya. Iya. Wow itu luar biasa sih. Oh ini yang namanya Frankie Wu gitu. Menurut Frankie, tren makeup apa yang udah waktunya pensiun? Tren makeup yang udah waktunya pensiun ya? Mungkin alis yang terlalu jadi kali ya. Oh iya, yang alis zaman yang terlalu dulu. ngotak kali yang ya. Anastasia Beverly Hills. Betul. Kylie zaman dulu. Terlalu dibingkai gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, maksudnya ada makeup artis yang ternyata bikin kayak gitu masih cakep banget kelihatan sekarang. Cuma menurut gue, kalau dari gue prinsip gue emang makeup tuh nggak harus simetris banget. Nah, udah simetris tuh kayak kaku banget kelihatannya gitu. Iya. Kemarin sempat ada yang ngomongin ke gue, makeup tuh kan nggak simetris banget ya, kok lu bisa hit sih? Oh iya dia ngomong kayak ada gitu. ngomong gitu, gue kayak, hah? Kayak jelek gitu masuk ke ini gue kayak, hah? Iya. Apa karena itu ya, jadi kelihatan makeupnya jadi natural gitu. Iya bener. Karena kayak gue tuh lebih nyesuaiin kayak alis, alisnya dia sendiri gitu loh. Betul. Gak yang gue berusaha untuk simetrisin. Iya gue setuju. Gitu. Tapi ya memang dari dulu gue ngerasa kayak ya simetris bagus sih once lo bisa membuat itu simetris. Cuman menurut gue there's a beauty, ada nilai kecantikan tertentu dari yang gak simetris. Kayaknya jadi lebih natural, jadi lebih approachable sih menurut gue. Tapi ya bener tuh. Tuh, jawabannya adalah itu guys. Berarti nggak usah simetris banget sebenarnya ya. Jangan disalahkan kalau alis simetris. Gak usah simetris banget. Selama alisnya nggak begini nggak apa-apa menurut gue ya nggak sih. Kayak karena itu gue jadi kepikiran aja gitu. Iya. Lu gilanya apa nggak simetris? Kenapa ya gue nggak simetris? Tapi gimana lah? Karena kesimetrisan hanyalah milik Dian Sastro. Gue percaya kayak gitu karena kalau kata orang-orang yang sering kerja sama dia, cuman muka Dian Sastro yang simetris katanya gitu. Gila sih Dian Sastro. Lo pernah makeupin Dian Sastro nggak? Belum, pengen. Semoga halo Kak Dian. Terus tren makeup apa yang dulu lo ikutin sekarang terus lo malu ngeliatinnya? Ya itu alis kali ya. Oh alis dulu pernah jadi gitu pernah? Pernah berusaha banget karena kan dulu trennya seperti itu. Dan pakemnya kayaknya once udah ada pakem tertentu tuh semua orang kayaknya harusnya ngikutin gitu. Jadi ngebingkai lah, kita bener-bener ngebingkai sampai ngekotak banget kayak gitu. Jadi penasaran gue sama makeup Frankie zaman dulu. Tapi alis gue emang dari dulu nggak pernah sampai kayak seperfect itu sih. Yang ngajarin gue bikin alis juga cici gue. Oh ya? Iya cici gue, karena dulu ada momennya gue kalau make upin nggak gambar alis. Gue skip aja alisnya. Terus? Karena nggak bisa. Oh. Cuma kan zaman dulu banget kayak gitu. Iya. Tapi emang alis tuh hal paling lumayan susah. Iya susah banget sih. Sampai sekarang juga tetap gue masih belajar gimana cara bikin alis yang bagus dan benar. Terus pernah nggak lo ngerasa, kalau ini sih kayak semua makeup artis kayak gini ya, pernah nggak hasil makeupnya jelek, menurut kamu fail, tapi kliennya happy banget? Ya kadang-kadang itu kan suara-suara di kepala kita aja kan. Selalu kayak gitu lah nggak? Selalu kayak gitu ya. Sama case yang barusan lo sebutin yang mau di Ayunda juga kayak gitu kan. Tapi sering banget sih pasti kayak klien pasti kan ngomong kayak bagus banget aku suka gitu. Tapi kan pasti deep down inside kita kayak belum perfect nih, ini masih bisa lebih ini lagi kayak gitu. Terus pasti selalu kejadian sih menurut gue. Oke, sekarang kita mau main games first time. Nah, first time dapat klien beneran siapa dan grogi nggak? First time dapat klien beneran yang bayar itu tante gue, gitu. Tante grogi nggak tapi? Nggak juga sih, karena tante sendiri. Keluarga sendiri. Terus first time make upin public figure. Oh ini gue inget banget nih Teh Hesti. Oh Hesti Purwadinata. Hesti Purwadinata ini gue berterima kasih banget sama Teh Hesti karena kalau make upin artis kan kita suka disuruh buru-buru ya. Cuman si Teteh sendiri yang pertama kali gue make up tuh kamu kalau buru-buru gugup ya, udah tenang aja gitu. Jadi benar-benar dikasih waktu banget sih. Baiknya kalau orang kayak gitu ya. Baik banget, Teh Hesti, love. Terus first time beli alat makeup pakai duit sendiri. Apa maksudnya apanya ya? Apanya kali ya? First time beli alat makeup pakai duit sendiri. Beli alat makeup apa pakai duit sendiri? Lagi, ya, sama gue juga lupa loh. Udah lupa banget. Kebanyakan endorse ya. Terus first time makeup fail yang pengen kamu lupain. Kebetulan gue orangnya cepat lupa, jadi gue juga udah nggak ingat. Pasti ini pernah sih, cuman kayak udah dulu. First time dia lupa semua ya, sampai tapi kalau ini gue juga lupa kali ini. Iya lupa banget, pasti tapi zaman dulu gue mulai berkarir adalah yang kayak, wah gila jelong banget. Gue nggak mau mengaku itu hasil makeup gue. Gitu. Gue sekarang juga kalau gue punya waktu, kayak gue pengen hapusin yang zaman dulu nih. Iya. Terus first time ngerasa bisa hidup dari makeup. After 2017 kali ya, pas justru dekat-dekat mau COVID, kayak 2020 gitu-gitu, gue ngerasa oh ternyata ada karir beneran nih gue bisa hidup nih dari sini kayak gitu.
di Tapi situ. pas COVID melanda gimana? Puji Tuhan kerjaan lancar karena pas COVID melanda itu adalah momen gue kayak gue nggak bisa pilih-pilih job. Semua job tuh harus gue lakuin gitu kan. Kalau dulu kan bayarnya kecil banget, nggak mau lah kayak gitu kan. Cuma pas COVID tuh semuanya harus gue ambil. Nah dari semuanya gue ambil itu tuh yang ternyata itu ngebuat jam terbang gue makin tinggi. Terus skillnya jadi makin bertambah karena kan tiap hari ketemu orang yang mukanya beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Hari ini photoshoot pre-wed, besok photoshoot produk, besok photoshoot fashion gitu kan. Jadi dari situlah skill makin keasah sih gitu. Itu makanya tidak jadi boleh. jangan pelit-pelit ambil job sih menurut gue. Minimal kalau nggak jadi duit jadi skill. Minimal 1 hari libur ya. Minimal 1 hari libur ya. First time punya barang mewah dari hasil makeup. Apakah berlian? Apakah tas Hermes? Menurut gue kalau barang mewah yang rumah kali ya. Iya. Gue nggak kepikiran makeup bisa beli rumah sih. Iya. Iya nggak, jadi gue pas yang gue si tukang salon ini bisa beli rumah ya. Iya makanya jadi tukang salon bisa beli rumah. Jadi jujur pas gue beli rumah pertama gue tuh gue kayak ini langsung yang di Jagakarsa ini. Langsung Jagakarsa. Gue kayak nggak nyangka aja kayak dari memoles. Tapi aku kaget loh Franky. Franky rumah di Jagakarsa gitu. Karena cita-cita aku dari dulu pengen jadi koko-koko Jakarta Selatan. Kan aku orang barat sebenarnya. Iya. Tinggalnya di Jelambar. Iya kan dulu kan tinggal di Jelambar kan. Di Jelambar kan, Medan pindah ke sini banget. dari tahun 2000? 2000, gue beli rumah sini 2021. Abis COVID. Abis COVID. Tuh gila kan, ya kan di saat COVID melanda malah iya, bisa COVID beli rumah. membawa berkah sih. Alhamdulillah. Terus first hate comment yang pernah yang kamu inget? Lupa lah pasti. First hate comment gue udah gak inget sih, cuman gue baru-baru aja ada yang ngomongin gue, lu tuh aneh gitu. Hah? Iya, maksudnya jadi di komen Instagram? Di komen, jadi bukan di komen Instagram, jadi ada klien tuh kayak, pokoknya dia kayaknya salah paham dengan TNC booking gue. Terus pokoknya dia ngomongnya kayak gini, kayak, aku udah sering kok makeup sama makeup artist lain, lu aja yang aneh sendiri gitu. Cuman itu gue nggak menjadikan sakit hati sih, gue ketawa aja kayak. Apa contohnya apa kalau boleh aja. tahu TNC-nya yang bikin aneh? Kayak misalnya jam booking sih, kayak misalnya kan dia booking kita udah jelas-jelas jam 1 sampai jam 5 misalnya. Tapi menurut dia jam 1 itu dia udah harus ready. Jadi harusnya kita make up-nya sebelum jam 1. Gitu. Nah kan terus kan kita kan pasti ada SOP-nya berkali-kali kita ingetin sebelum dia DP pun kita udah kasih tahu ya kayak jamnya jam segini gitu kan. Tapi dia nggak ngeh aja. Menurut dia harusnya mulainya sebelum jam yang tertera itu. Gitu. Oh, iya, terus karena sebenarnya salah tuh. Terus gue konfront kan, tapi kan di sini kan kita listnya udah begini dan term and conditionnya kan udah jelas. Tuh dia ngomong, semua makeup artist pasti nanya kok, saya udah sering makeup sama MUA lain, kamu aja yang aneh kayak gitu. Itu jadi ini sih jadi hiburan buat gue sebenarnya pada saat itu. Kayak lucu aja kok. Sabar tante. Sabar ya Ci. Nggak lengkap rasanya kalau guest star nggak kita kerjain ya. Sebenarnya ini lebih ke gue juga penasaran. Pokoknya Franky tuh terkenal dengan bibir fillernya itu. Jadi sekarang kita biar Franky menjelaskan tips and triknya membuat filler bibir. Oke. Jadi pertama apa dulu? Yang pertama yang pasti harus punya bibir dan keberanian ya. Jadi karena menurut gue sebenarnya pakai lipstick yang signature mau pouty kayak filler gitu tuh ya MO-nya juga harus berani juga gitu loh untuk aplikasiin si produknya itu. Nah terus kalau gue biasanya gue pastiin si bibirnya warnanya netral dulu nih. Concealer. Jadi gue kayak itu Huda. Yes, concealer Huda nih. Sebenarnya any kind of concealer sih, atau kadang-kadang gue pakai sisaan foundation yang. Misalnya wangi, kuasnya wangi loh guys. Yeah. Harus dicuci dong setiap hari. Lu pakai apa nih ininya? Nyucinya? Ini pakai sabun kemarin. Cuman biasanya kalau gue lagi kerja yang berturut-turut pakai si Mersea itu, tau nggak? Oh, nyanyi si Chelsea. Bagus banget itu. Oke, sekarang bibirnya ini warnanya udah netral. Gue bakalan pakai blush. Di blush baru dulu. Baru tahu lah aku dia ngeluarin ini. Iya, Scott Barnes. Kemarin beli di US nih. Yes. Kok ada kuning loh? Ada kuning, jadi ini bener-bener palet yang buat lu campur-campur gitu nanti. Tetap makeup artistnya penasaran. Si kuning itu apa? Dia kayaknya kalau lu campurin sama si orange tuh warnanya jadi lebih netral. Terus kalau lu ketemu kulit yang tan, nih si kuning ini bagus banget. Jadi kayak blushy-nya tuh kayak nggak norak gitu. Terus gua ambil dulu. Biasanya gua mulai di ini nih.
di bagian cupidnya. Heeh. Jadi si blush ini bisa jadi kayak guideline kayak bibirnya nih mau segede apa nih kayak gitu. Tapi sama klien lo pasti dibuatnya kayak gini ya? Ada yang nggak mau juga sih, ada yang nggak pede juga. Maksudnya jangan terlalu tebel-tebel gitu. Tapi menurut gue tuh kadang-kadang bibir yang kayak pouty, kayak fake filler begini tuh kayak bikin makeup lo tuh jadi kayak mahal dan kayak powerful gitu. Kayak ceweknya jadi kayak fearless banget. Lo pernah kali nemuin signature ini dari apa? Dari test shoot, Ah, dari test shoot kan kita kan bebas banget bereksplor ya mau kayak gimana. Nah dari situ ternyata bagus juga ya kalau bibir orang ditebel-tebelin. Terus gue juga suka banget kayak nonton kayak Keeping Up with the Kardashians, terus Blink Empire. Nah kan kayak makeup di situ tuh kan bener-bener yang kayak bibirnya tuh nyala banget, jadi banget gitu kan. Karena si Lady Gaga juga pas konser gila nggak bibirnya? Bibirnya bagus ya? Bagus banget. Dia pakai house lab-nya dia kayaknya ya. Tapi kayak campur kali ya. Oke, kira-kira gue udah ada guideline-nya. Oh jadi di ini dulu tuh pakai blush on. Betul, jadi blush on ini gunanya buat kayak nge-sketch dulu kayak bisa kayak segede apa nih Jadi bibirnya gitu. Nah, terus Oh gitu. Oh udah. Nah, terus gua ambil si liquid lipstick. Nah, kuncinya adalah dipakai kuasnya nih. Gua pakai kuas eyeshadow. Gitu. Oh biar dia kayak nggak ya ngerti. Jadi biar Kayak ngeblur gitu ya. terus biar si bibir lu tuh nggak ketat. Apa sih kalau pakai liquid lipstick yang langsung dipakai kan jadinya kayak keras banget ya bibirnya. Gila kuasnya dia semua wangi guys. Aku dicuci ya guys kuasnya. Takutnya ada netizen, kuasnya nggak dicuci. Lu pernah nggak sih make upin klien terus kliennya nanya, kakak tapi kuasnya selalu dicuci kan? Ah iya ada lah. Ada aja ya. Nah terus baru gue sketch nih pakai lip liner. Eka hare-hare. Jadi emang dari dulu tuh Udah sukanya kayak gitu-gitu. Imajinatif banget anaknya. Gila beda banget sama gue. Gue nggak imajinatif. Oh iya? Tapi lu bisa gambar? Nggak. Enggak juga. Tapi lu make up awalnya dari mana? Disuruh oma gue. Oma? Wow. Padahal gue kayak, gila gue kan gue gak bisa gambar, gak punya imajinasi. Gambar cuman itu si Gunung 2. Iya sama sawah yang V ada titik tengahnya itu doang tuh gambaran gue. Oke. Tapi ternyata mungkin gue ada taste kali ya untuk. Betul. Oke. Terus supaya nggak pucat kita ombrein dikit. Lo tuh kalau pakai lipstick tuh emang harus warna gonjreng ya Ci ya kayaknya. Lo tuh kayak harus merah gitu. Enggak juga sih itu gara-gara Nikita Willy tahu. Oh iya? Semuanya jadi mintanya merah gitu. Oh gitu? Enggak, tapi maksudnya di muka lu sendiri. Oh iya, betul. Lu pakai merah tuh yang kayaknya nyala banget gitu. Gak bisa yang pucat. Bener. Ini apa lipstick juga? Ini lipstick buat ngasih warna sih, soalnya kepucatan di lo. Tapi lu ada color analysis nggak sih? Lu apa? Winter. Iya, gue juga winter strong. Oh iya, harus yang jeder gitu. Bener, harus Masa jeder. gue suruh pakai warna ungu, gak pede langsung. Hah? Masa sih itu warna gue? Tapi mungkin di lipstick iya. Coba pakai blush on ungu deh, bagus. Surprisingly, kan gue winter strong juga kan. Sama dia ini coba nih blush on ungunya si Rose All Day ini nih. Dia di kulit gue bagus banget. Itu lip liner yang beda lagi. Tapi udah bener lah sih kayak lu kayak makeupnya tuh Indo-Indo gitu. Lagi gampang kan? Tapi lu ada aja kan tetap dapat Chinese gitu? Enggak, sekarang dulu artis 100%. Sekarang no. Sama sekali Sama emang sekali. gak ada yang nyamper gitu? Iya gila. Makanya sejak gue megang Nikita Willy udah kelar. Semuanya adat. Tapi lu tuh gong sih. Kalau misalnya gue megang klien ya, misalnya priwet, pengajian gitu, terus gue nanya, hari haknya sama siapa? Pokoknya kalau nggak Benu sama lu gitu. Kalau nggak sama Benu sama Marlen, nggak Benu Marlen gitu. Adat gitu udah pasti. Iya. Kalau Frank itu ada aja produknya yang aneh-aneh. Nah ini paling
Tuh. Dia makin kokoh. Oh, dia ngecat ya dari sini? Enggak? Ini. Dia puter. Frankie kalau make upin banyak gerakan deh. Bener, berlutut, ya kan? kayang. Pokoknya gue akan melakukan apapun supaya pinggang gue gak sakit. Pilates mahal loh. Wow. Jadi kayak baru, Iya kan? Oh dia. Tuh. Gila kan tuh? Selesai. Kira-kira seperti inilah. Kira-kira seperti ini blurry. Bibir filler. Gitu. Pokoknya size-nya harus mirip sama bibir gue deh. Yeay, thank you Frankie. Thank you, Ci. Terima kasih banyak buat Frankie yang udah datang kemarin. Thank you, aku yang thank you udah diundang sini. Thank you, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat Besti dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode berikutnya Besti, bye-bye.